halo selamat malam semuanya. Pagi, siang, sore, kapanpun lo mendengarkan podcast ini. Bareng gue Rifki Ramadan. Selamat datang di Suara Gabut. Apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Gue harap lo semua selalu dalam keadaan baik-baik aja pastinya. Dan sepertinya mau tidak mau, gue harus berbasa-basi terlebih dahulu. Karena mungkin ini juga merupakan episode pertama yang gue upload di podcast Suara Gabut. Bisa dibilang podcast mungkin iya, tapi gue rasa juga tidak terlalu podcast banget sebenarnya. Lebih ke apa ya? Mungkin lebih tepatnya obrolan pengantar tidur kali ya. Karena memang podcast Suara Gabut terlahir dari kegabutan yang selalu gue rasakan belakangan ini. Tiap malam kadang gue suka gak bisa tidur. Gue suka bingung mau ngapain. Sampai akhirnya terlintas sebuah ide untuk membuat sebuah podcast. Dan mungkin juga isinya tidak terlalu penting-penting banget sebenarnya. Hanya sebatas obrolan biasa saja. Mungkin lebih tepatnya sekedar luapan perasaan atau mungkin luapan keresahan yang akhir-akhir ini sering banget gue rasakan. Ya pasti intinya semoga podcast Suara Gabut bisa menjadi pengisi kesendirian, menjadi teman di saat lo merasa kesepian, di saat lo lagi gabut. Atau mungkin juga bisa menjadi teman ketika lo berada di sebuah tempat tidur sambil menunggu kereta mimpi. Well, yang pasti semoga aja Suara Gabut bisa menjadi atau memberikan sebuah kenyamanan buat lo yang senantiasa bersedia untuk mendengarkannya. By the way, kalau bicara soal kesepian ya, lo pernah gak sih ngerasa hidup lo kesepian? Lo ngerasa feeling lonely aja gitu. Padahal kalau dibilang, lo juga gak sendiri-sendiri banget. Lo punya banyak teman yang sering lo ajak nongkrong di sela-sela kesibukan yang lo jalani. Lo juga punya sahabat. Lo juga punya keluarga yang selalu lo temuin setiap hari. Tapi entah kenapa, terkadang lo selalu masih saja ngerasa kesepian gitu. Lo ngerasa empty, lo ngerasa kosong, lo ngerasa kayak ada yang kurang di dalam diri lo. Bahkan mungkin yang lebih parah adalah ketika lo berada di sebuah keramaian, tapi lo masih saja merasa kesepian. Ya pada intinya mungkin orang-orang yang saat ini ada di sekitar lo tidak membuat rasa kesepian lo hilang begitu aja. Mungkin memang ada 1 atau 2, 3 sahabat yang selalu menjadi teman curhat, selalu ada di saat lo membutuhkan. Tapi lagi-lagi itu tidak menjadikan lo merasa bahwa lo tidak kesepian pada akhirnya. Jujur, gue saat ini sedang berada di suatu kondisi atau suatu situasi yang
membuat diri gue merasa kesepian. Gue cukup banyak punya teman, gue juga punya sahabat, dan alhamdulillah gue juga masih ada keluarga yang sering gue temuin setiap hari. Karena gue masih tinggal serumah bareng orang tua gue. I don't know why. Ketika gue sedang merasa kesepian, kadang gue selalu ngerasa pengen rasanya ada sosok atau seseorang yang selalu bisa gue ajak ngobrol, menjadi tempat untuk gue bercerita ketika gue lagi sedih, ketika gue lagi senang, everything. Mungkin lebih tepatnya rumah buat gue. Meskipun memang saat ini mungkin lo juga bisa hanya untuk sekedar bercerita dengan teman-teman lo, dengan sahabat lo. Tapi menurut gue, teman adalah merupakan tempat yang tidak bisa selalu lo butuhkan setiap saat. Karena seiring berjalannya waktu, gue rasa teman-teman lo juga akan sibuk dengan kesibukannya masing-masing pada akhirnya. Dan itu tidak bisa lo jadikan tempat yang bisa dibilang rumah buat lo. Karena gue rasa pendefinisian rumah buat gue tidak hanya sekedar sebuah bangunan, melainkan ketika lo ngerasa nyaman dengan seseorang dan ya cuman dia gitu yang bisa pada akhirnya menjadi sebuah tempat yang bisa dibilang rumah buat lo. Entah mungkin karena saat ini gue sedang tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Gue terakhir kali menjalin sebuah hubungan sudah cukup lama, sekitar 2 tahun yang lalu sepertinya. Mungkin itu juga yang pada akhirnya ngebikin gue belakangan ini sering banget ngerasa kesepian. Meskipun memang tidak semua pasangan bisa lo jadikan tempat untuk menceritakan sebuah keresahan yang pengen lo ceritakan juga. Tapi setidaknya mungkin pasangan lo bisa menjadi sebuah tempat yang bisa dibilang nyaman ketika lo berada di sampingnya. Dan kenapa akhirnya gue sampai saat ini belum memutuskan untuk menjalin kembali sebuah hubungan, gue juga gak tahu. Sempat sih beberapa kali gue coba untuk dekat dengan seseorang, tapi entah gue gak tahu kenapa, sepertinya sekarang gue jadi lebih gue jadi lebih kayak tidak terlalu cepat untuk memutuskan atau bilang kayak ya udah yuk kita jadian aja, atau ya udah yuk kita pacaran aja gitu. Enggak gitu. Mungkin dulu iya, tapi kalau sekarang sepertinya selalu ada sebuah pertimbangan dalam diri gue ketika gue memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Karena gue ngerasa sepertinya di usia gue saat ini yang akan menginjak 27 tahun, tua memang, tapi nggak tua-tua banget juga sepertinya. Cuman emang buat gue kalau untuk pacaran sudah bukan waktunya lagi mungkin untuk saat ini. Gue ngerasa pacaran terlalu bertele-tele,
terlalu buang-buang waktu juga mungkin. Tapi bukan berarti gue nggak mau pacaran ya. Karena gue juga gak mungkin tiba-tiba kenalan dengan seseorang terus kemudian memutuskan untuk menikah tanpa gue melewati proses pendekatan terlebih dahulu. Kita belum saling mengetahui satu sama lain seperti apa. Tentunya tidak. Mungkin lebih tepatnya dalam waktu dekat ini gue belum terlalu memikirkan hal itu sepertinya. Memang sih, di sisi lain terkadang gue pengen menjalin sebuah hubungan, tapi di sisi lain juga gue merasa gue belum siap untuk bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. I don't know why. Gue gak tahu kenapa. Karena buat gue ketika lo memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, yang mesti lo perhatiin juga adalah gak cuma perasaan lo aja, tapi ada perasaan orang lain yang harus lo perhatiin juga pastinya. Yang pada intinya lo harus siap dengan segala sesuatunya. Seperti waktu mungkin salah satunya. Lo harus bisa membagi waktu lo. Kapan lo harus memprioritaskan pasangan lo, kapan lo harus mengenyampingkan waktu lo dengan pasangan lo. Dan gue rasa mau tidak mau lo harus siap dengan hal itu ya. But anyway, setiap orang yang pasti mempunyai waktunya masing-masing tentunya. Ada saatnya kita dipertemukan dengan orang yang tepat, yang bisa menerima kita padanya. Pun sebaliknya, yang terpenting adalah saat ini gue rasa kita hanya perlu fokus untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, karena segala hal yang didasari dengan kebaikan pastinya akan selalu mendatangkan kebaikan juga. So, gue rasa untuk episode kali ini gue akhirkan sampai di sini aja. Terima kasih banyak buat lo yang sudah bersedia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Bareng gue Rifki Ramadan dari podcast Suara Gabut.